Hanya Tri Risma Harini yang berani tawarkan program radikal yang mendasar untuk menuntaskan problem rakyat dalam pelayanan kesehatan. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur menggelar debat publik perdana pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Jawa Timur dengan tema transformasi sosial dan peningkatan produktivitas sumber daya lokal untuk kesejahteraan masyarakat Jawa Timur. Acara debat antar pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur ini dilaksanakan di Geraha Universitas Negeri Surabaya, Jumat 18 Oktober 2024. Dalam segmen menjawab pertanyaan dari panelis terkait dengan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Tri Risma Harini menyampaikan suatu program yang akan dilaksanakan bila pasangannya terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur, yaitu jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk Jawa Timur, gratis. Sekali lagi, gratis. Kami akan memberikan UHC, Universal Health Coverage, untuk seluruh Jawa Timur, jadi kesehatan gratis. Sistem jaminan kesehatan Universal Health Coverage atau UHC yang ditawarkan Tri Risma Harini ini sungguh sangat berbeda dengan sistem pelayanan kesehatan yang ada selama ini yang dilakukan oleh suatu badan yang menampung iuran dari masyarakat, termasuk iuran dari masyarakat miskin. Lembaga yang menampung iuran ini terkesan bekerja seolah-olah seperti lembaga pembiayaan yang syarat dengan biaya operasional lembaga ditambah praktek birokratisnya. Yang ditawarkan Tri Risma Harini merupakan koreksi total terhadap praktek pelayanan kesehatan seperti itu dan diberlakukan gratis tanpa pandang bulu. Kebijakan di bidang kesehatan yang ditawarkan Tri Risma Harini ini dalam pelaksanaannya hanya dapat dilakukan bila dilakukan perombakan struktur anggaran dari program yang banyak digunakan untuk belanja pemerintahan kepada biaya pelayanan kepada masyarakat. Kebijakan dengan membebaskan rakyat untuk membayar iuran kesehatan ini sudah tentu patut diacungi jempol karena bagi rakyat miskin, jangankan untuk membayar iuran, untuk makan dan biaya hidup sehari-hari saja, harus banting tulang dan pontang-panting, mengais rejeki. Apalagi harus dibebani dengan iuran kesehatan segala, tentu sangat berat bagi mereka. Maka, program jaminan kesehatan yang dilaksanakan dengan gratis, tanpa pandang bulu, yang digulirkan oleh Tri Risma Harini, merupakan program radikal dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat, berkeadilan dan berkeadaban, sebagai wujud pemenuhan hak rakyat yang dilaksanakan dengan kemanusiaan yang adil yang beradab. Program yang direncanakan gratis untuk seluruh penduduk ini memiliki keadilan bagi seluruh warga tanpa memandang status sosial dan ekonomi. Mereka yang memiliki kemampuan ekonomi, memiliki daya beli yang cukup, memiliki pendapatan yang lebih baik, telah memberikan kontribusi, baik berupa pajak langsung maupun tidak langsung maupun kewajiban lainnya dari berbagai aktivitas, usaha ekonomi, maupun pajak penghasilan yang telah diberikan kepada negara. Tinggal mengoptimalkan dana-dana yang telah dikontribusikan mereka kepada kualitas pelayanan kepada rakyat. Sangat ironis bila anggaran seperti ini semata-mata banyak terkuras untuk pembiayaan aktivitas yang bersifat birokratis. Kebijakan yang diberlakukan dengan gratis ini punya dampak yang besar di tengah peradaban sosial masyarakat. Sarena, bila dengan membayar sejumlah iuran, apalagi besarannya berbeda-beda, tetap akan membentuk stigma stratifikasi yang menempatkan satu sama lain dalam koloni sosial berbeda di masyarakat yang berstratifikasi pula, menjadi faktor pemicu untuk terjadinya persekutuan atas nama stratifikasi sosial dari besaran iuran yang dilakukannya. Dalam jangka waktu panjang, akan menjadi sentimen sosial yang akut. Apalagi ditambah dengan praktek-praktek yang bisa melegitimasi diskriminasi dalam pelayanan, baik sebatas cara pandang, sikap ataupun bahkan tindakan ataupun kualitas pelayanan yang diterima pada saat seseorang sakit, akan melukai hati dan perasaan kemanusiaan mereka.
menambah energi baru terjadinya akumulasi persekutuan dan sentimen sosial atas nama stratifikasi. Memang, sebagaimana kita ketahui, sistem kelas dalam pelayanan kesehatan akan dihapuskan, namun demikian, kalau tetap menggunakan sistem iuran maupun penampungan iuran, lebih-lebih dengan lembaga yang seolah seperti lembaga pembiayaan itu, maka tidak jelaslah wujud dari komitmen negara untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Memang, dalam debat sesi jawaban atas pertanyaan panelis, yang semula ditujukan kepada pasangan Luluk Nur Hamidah dan Lukmanul Hakim, yang kemudian ditanggapi oleh pasangan Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak, dan ditanggap juga oleh pasangan Tri Risma Harini dan Zahrul Asar Asumta, yang kemudian dikembalikan kepada pasangan Luluk Nur Hamidah dan Lukmanul Hakim untuk memberikan komentar atas tanggapan dari kedua pasangan calon. Banyak program yang disampaikan terkait pelayanan kesehatan ini. Tapi, kebanyakan program-program yang dilontarkan itu, baik yang akan maupun sudah ada, masih bersifat normatif. Misalnya, peningkatan jumlah tenaga kesehatan, peningkatan fasilitas kesehatan, maupun distribusinya. Jumlah maupun kualifikasi tenaga kesehatan, jumlah maupun spesifikasi fasilitas kesehatan, maupun titik lokasinya, tidak akan menuntaskan problem mendasar bagi rakyat dalam bidang kesehatan. Bilapun, jumlah maupun kualifikasi tenaga kesehatan, jumlah maupun spesifikasi fasilitas kesehatan, maupun titik lokasinya, dapat direalisasikan. Bila tidak dilakukan dengan kebijakan yang menuntaskan problem mendasar rakyat, justru akan menjadi iming-iming belaka, yang bisa meningkatkan eskalasi jurang pemisah di antara mereka yang bisa mengakses maupun yang tidak berkemampuan untuk mengaksesnya, baik kemampuan ekonomi, sosiologis maupun birokratis. Maka program yang ditawarkan Tri Risma Harini sangat radikal, merupakan koreksi total terhadap sistem pelayanan dan akses kesehatan bagi rakyat. Tetap menempatkan keberadaan mereka yang berkemampuan ekonomi, tetapi juga menempatkan keberadaan rakyat yang hidup dalam keterbatasan dengan beradab, berkeadilan dan berkeadaban, sebagai wujud pemenuhan hak rakyat yang dilaksanakan dengan kemanusiaan yang adil yang beradab. Demikian ulasan terhadap debat publik pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur, edisi perdana, Pilkada 2024, kali ini. Bila berkenan mohon masukan, pendapat, maupun opininya, dapat dituliskan di kolom komentar. Mohon maaf bila terdapat ketidaksesuaian data dan pengucapan. Terima kasih atas atensinya terhadap tayangan ini, semoga bermanfaat. Demikian, sampai jumpa.